Udah Pak, udah. Oke. Nah, silakan boleh gantian, boleh perwakilan ya. Yang penting semuanya udah hadir. Silakan dimulai. Ya, kelompoknya Jonathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami mempresentasikan Smart Room. Latar belakang teknologi radio frekuensi identification atau RFID sendiri sudah dikenal sejak Perang Dunia II. Pada saat itu metode RFID diterapkan untuk membedakan pesawat terbang kawan dengan pesawat terbang lawan. Sistem tersebut dikenal sebagai Identification Friends on PU atau IFF. Sejak saat itu teknologi RFID semakin berkembang dan dimulai dalam berbagai bidang antara lain bidang industri, bidang peternakan, dan bidang kesehatan. Teknologi RFID memiliki banyak kelebihan dibanding teknologi identifikasi lainnya yang dalam penggunaannya menggunakan suatu pembaca atau reader dan teks seperti teknologi barcode dan smart card. Kelebihan utama RFID dibandingkan kedua teknologi identifikasi tersebut adalah untuk membaca data pada suatu RFID tag ataupun menulis ulang data pada RFID. Ini nggak usah ini ya, langsung ke ini aja ya. Waktunya udah 9:30, mereka baru di stop sama itunya. Langsung fungsi ini aja yang apa namanya, kan pada magang di sana juga ya masing-masing ya, apa namanya, laporannya. Jadi sebutin aja si ininya itu, si sistemnya itu terdapat berapa sensor, jadi jelasin aja sensornya, fungsinya gitu. Kemudian arsitekturnya. Saya langsung bawa sini aja ya. Nah, langsung sini aja nih. Kelihatan nggak? Nah. Nah.
Oke, kalau untuk yang ini sebelumnya ada kesalahan redaksional, Pak. Mohon maaf. Jadi kan ini tulisannya input, harusnya include, Pak. Oh ini, oke. Jadi kesalahan ketik. Nanti tinggal diperbaikin aja ya. Iya, Pak. Oke, terus. Jadi untuk di use case aplikasi ini, dari kita sih baru ada use case yang jadi satu semua. Jadi di aplikasi ini bisa login aplikasi, lihat keamanan rumah yang include-nya itu untuk alarm keamanan rumah, lihat CCTV. Terus ada deteksi kebakaran yang memakai sensor suhu. Include-nya itu bisa mendeteksi asap dan melihat suhu ruangan. Lalu yang ketiga ada sistem lampu rumah yang menggunakan sensor cahaya. Include-nya di aplikasi dia dapat mendeteksi aktivitas kalau ada yang lalu lalang dan menyalakan atau mematikan lampu dari jauh. Oke, saya ini ya senanya ya. Berarti kalau ketika user itu panahnya panah gituan ya. Panahnya panah ada panahnya ya. Itu dari user itu artinya langsung ke cache lihat keamanan berarti ya, sama lihat deteksi kebakaran sama lihat lampu ya, langsung ya. Berarti interaksinya artinya. Itu kan fitur kan? Iya, Pak. Nah, yang ini kan masuk ke sini. Ini nanti kalau di use case ya untuk pembelajaran. Jadi kalau kalian menggunakan user nih, aktor ini kan case nih lihat keamanan rumah. Ini jangan ada panahnya. Jadi kan asosiasi nih. Artinya panahnya garis aja, garis lurus aja, nggak usah ada yang namanya nggak ada panahnya. Kecuali kalau yang include nih, yang lihat CCTV include nih di keamanan, itu ada panahnya nih titik-titik seperti ini. Tapi kalau untuk asosiasi, artinya ketika user langsung ke cache itu tidak menggunakan panah, jadi garis lurus saja, itu namanya garis asosiasi. Baik, Pak. Oke, kemudian kalau dari sini, kalau misalkan user, kalau kalian pakai pakai include, otomatis ketika user itu memilih lihat keamanan rumah, berarti dia otomatis ini alarm keamanan rumah sama lihat CCTV itu include langsung otomatis nampil gitu. Kalau diklik itu include. Seperti kalau kalian misalkan klik user login aplikasi, nanti langsung otomatis nampil username dan password. Itu kalau menggunakan include. Tapi kalau misalkan alarm keamanan rumah sama CCTV menggunakan extend, kan ada dua tuh, garis yang tipe yang gini tuh ada extend sama include. Kalau extend itu pilihan. Jadi kalau kita klik keamanan rumah, nanti kalau kita klik ini masuk ke bagian sini, tapi kita klik dulu gitu. Jadi nggak langsung nampil, kita klik dulu, baru nampil. Tapi kalau gaya seperti itu dua-duanya include, kalau kalian user klik keamanan rumah, itu otomatis muncul dua-duanya nih. Lihat CCTV sama keamanan rumah langsung muncul dua-duanya nongol kayak gitu kalau menggunakan include ya, seperti itu ya sistemnya. Tapi Pak, maaf mau nanya Pak, kalau tetap include itu bisa kan Pak? Iya bisa sih, bisa, cuma gini kata saya di logiknya, kalau misalkan ketika ini kan di interface ya, di tampilan lah ya. Ketika si user itu membuka aplikasi, lihat keamanan tuh rumah, ya otomatis dua-duanya tuh alarm keamanan. Ini beda ini nggak beda interface ya setanya? Atau dua sama satu interface, satu tampilan. Misalkan tampilan kayak login dah gitu ya. Satu tampilan nggak atau beda antara CCTV sama lihat alarm keamanan? Kalau yang alarm kebakaran itu notifikasi Pak. Jadi kalau dari sensor asap deteksi asap, kalau yang keamanan maaf, kalau yang keamanan misalnya rumahnya kan pakai sensor jarak Pak, terus dia dijebol, itu dia muncul notifikasi alarm di handphonenya. Kalau yang melihat CCTV emang fitur melihat CCTV dari handphone gitu Pak. Oke, iya kayak gitu boleh sih kalau gini include. Oke, bisa. Karena kan dia langsung nongol ya. Oke, boleh. Terus kalau yang deteksi kebakaran sama juga ya? Cara kerjanya sama. Oke, kalau gitu boleh, ini berarti include ya. Oke, ini tinggal garisnya ganti ya. Untuk garis yang usernya langsung aja arah ke sini.
Jangan dibuatin kotak-kotak segini nih. Langsung aja nih user langsung ke lead keamanan, user langsung ke apa deteksi, user langsung ke sistem lampu ya. Oke, lanjut ke ininya ya. Silakan ininya jelasin. Ya, sekarang bagiannya siapa tuh bagiannya? Ya, saya akan menjelaskan tentang sistem masuknya nanti. Kan si pengguna menggunakan RFID dan dia mengentap kartunya itu, dan otomatis pintu akan terbuka. Nah, misalkan dia sedang di luar dan ada orang yang akan membobol rumah tersebut, akan masuk ke notifikasi handphone, dan si pemilik rumah tersebut mendapatkan notifikasi ada yang membobol ruangan tersebut. Nah, kemudian jika ada terjadi kebakaran dalam ruangan tersebut, dan si pemilik handphone pun mendapatkan notifikasinya untuk menyalakan untuk otomatis otomatis pemadam kebakarannya menyala dan si pemilik handphone mendapatkan notifikasi. Nah, kalau untuk sensor cahaya, jika ada sedang melakukan kegiatan aktivitas itu di dalam ruangan tersebut, maka lampu tersebut menyala. Jika tidak ada di kegiatan di dalam ruangan tersebut, lampu otomatis memati, dan bisa kita kontrol lewat device untuk mematikan dan menyalakan lampu ruangan tersebut. Begitu sih, Pak. Oke, terus berarti ketika ini bisa memilih data tadi ya, interface-nya ya. Interface-nya ada nggak di bawah? Sebelum lihat tadi. Ini usernya, berarti sensor jarak, cahaya, suhu. Oke. Ini asiturnya. Jelasin dulu deh, terus saya tanya lagi. Itu benar pakai deda nih. Nah, situ bagian siapa tuh? Ayo jam 9. Siapa lagi? Ayo siapa lagi? Lanjut.
Halo. Jadi saya bantu ngejelasin Pak. Jadi untuk yang arsitektur aplikasi kita, kenapa pakai DEDA? Karena yang kita lihat dari internet, emang pakai ini sih Pak, cuman kita belum tahu sepenuhnya sih DEDA algoritma tuh kayak gimana, cuman yang kita tahu dari internet, kalau untuk smart room pakainya ini sih Pak. Banyak, bisa ada apa namanya komprehensi rata-rata juga ada. Justru kalau DEDA referensinya susah. Bener nggak Pak nyari-nyari DEDA susah? Iya Pak. Saya kan kemarin mau buat ini ya pakai penelitian kayak DEDA. Itu nyari referensi jurnal internasional cuma ada 2. Diputer-puter nyari e-booknya gak nemu-nemu. Makanya kemarin saya akhirnya pakai Cornetius rata-rata. Itu ada contoh skripsinya di tesisnya ITS ada tuh. Kalau DEDA jarang, ada juga satu-satunya ITS juga nih untuk skripsi DEDA juga ada. Satu doang, itu juga nggak bisa dibuka, nggak bisa diakses ke apa namanya ke library-nya, itu pakai password bisa diambil. Jadi kan konsepnya betul sih pakai ini bisa, karena kan ada beberapa sensor yang yang digunakan, sensor jarak nih, RFID, cahaya. Itu kan kalau nggak pakai algoritma, otomatis ketika buat aplikasi biasa menggunakan metode, otomatis kan nanti duluan siapa gitu yang didapatnya itu ketika sistem menerima si sensornya itu, atau bisa tidak sama penerimaannya, makanya digunakan algoritma. Iya sih, menghitung selisih boleh pakai dia. Oke, terus CCTV intelijennya. Oke, bisa intelijennya dijelasin nggak intelijennya? Coba jelasin siapa? Iya, lama-lama ya. Kita kasih yang ke bagian ntar. Iya, oke Pak. Saya lanjutin Pak. Oke, siap. Intelligent Smart Room. Ini menggunakan 5 sensor. Ada CCTV, sensor cahaya, sensor jarak, sensor suhu, sama RFID. CCTV yang berfungsi untuk menangkap gambar kondisi real time ruangan yang nantinya akan memberikan informasi kepada pemilik rumah melalui aplikasi. Sensor cahaya berfungsi sebagai sensor cahaya untuk menangkap intensitas cahaya yang ada di dalam ruangan. Sensor ini nantinya memberikan informasi dari setiap sensor berdasarkan fungsinya. Sensor jarak berfungsi sebagai pembuka pintu otomatis ketika berjarak 100 cm ke bawah. Sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi apakah ruangan tersebut melebihi suhu dari batas maksimal atau tidak dengan sensor cahaya sebagai indikator. RFID berfungsi untuk melakukan transaksi digital pada kantin Unsada dengan menempelkan RFID card dengan RFID reader. Oke. Lanjut di AI. Sini aja deh, jelasin sini aja. Jelasin sini aja. Langsung nih. Rancangan alat. Rancangan alat. Rancangan alat mungkin teman ada yang lebih paham Pak. Saya kurang masuk Pak. Ya, sok. Ayo Mas. Ya, jadi di sini rancangan alatnya sebenarnya kurang satu Pak, yang RFID-nya belum dipasang. Oke, Filenya hilang. Apa hilang? Udah tadi Hilang. lengkapin, tinggal nunggu pas ya. PC. Oke, terus. Jadi masing-masing dari sensornya itu nanti pemberitahunya ada tiga indikator. Itu indikatornya dengan menyala kayak gini Pak, contohnya. Yang lampu menyala nih. Sebagai penandanya. Oke, terus. Nah, yang saya tanya, ini kan udah ada alatnya nih. Nah, sekarang komunikasi dari hardware ini, alat ini ke aplikasinya pakai apa? Ke aplikasi kan interface-nya tuh.
Tadi kan udah buat tuh si sistemnya itu, ada use case-nya gitu ya kan, ini kan sistemnya tuh. Ini kan berarti sisi HCI-nya kan nih. Nah, untuk bagian aplikasi nih. Nah, ini koneksi dari ke aplikasinya gimana dari sini, menggunakan apa komunikasinya gitu kan. Terus sebagai distribusi sistemnya, nah, distribusi perpasifnya itu. Jadi komunikasi perpasifnya itu artinya komunikasi dari apa namanya kan dari alat ini nih. Alat ini kan menangkap dari apa objek fisik tuh, physical, misalnya fisikalnya ruangan ya kan. Nah di sama alat ini kan dideteksi. Nah komunikasi ke aplikasinya gimana terhubungkannya gitu. Kalau contoh saya sebelumnya kan dari kehubungkan ke aplikasi kan dari Arduino-nya ke aplikasi gitu ya. Misalkan nanti pakai router gitu kan. Nah, ini kira-kira pakai apa untuk komunikasinya? Di arsitektur situnya ada nggak di sininya nih? Nah, di sininya, oke. Silakan dijelasin. Sini baru benda tele out-nya, sensornya, kemudian mobil application-nya. Kan aplikasinya nih. Mana nih? HCI-nya di mana nih? Itu sih perlu dijelasin gimana. Kalau bisa jauh nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahin aja di revisiannya. Kalau yang jauh sekarang, ya kan waktunya ada 2 mingguan lagi, 2 minggu atau 3 minggu ya. Masih bingung sih Pak bagaimana apa ya. Ya udah nanti ditambahin aja di revisian. Sama ini kan kamu buat ininya, buat sistemnya, buat apa namanya, buat use case-nya nih. Berarti kan nggak ada HCI-nya, artinya interface-nya, tampilannya, cara mengaksesnya. Berarti kan di sini ada halaman login aplikasi, halaman lihat keamanan, halaman deteksi kebakaran, sama halaman sistem lampu. Jadi kamu buatin 4 interface dari sini nih. Iya Pak, baik Pak. Ya, itu paling ditambahin sama 2 tadi distribusi sistemnya plus halaman interface ininya nih yang dibuat. Kelas diagramnya ada nggak? Kelas diagramnya nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ya udah itu tambah. Ya sama itu. Belum ada. Iya, tambahnya 3 ya. Oke, tambahnya 3. Yang lainnya cukup udah syarat, tinggal itu 3. Ini nilainya dapat 7 baru 70. Jadi tidak bentuk dapat sampai 9 ke atas ya, tambahin yang 3 tadi. Iya. Oke. Saya harapkan nilainya jangan di bawah A ya. Kalau saya karena 3 SKS sayang nih kalau nggak bawa A. Siapa? Yang ngulang lagi. Nggak seru tuh ngulang mulu ah. Zaman udah mau keluar juga masih mau ngulang mulu. Udah mau lulus. Lulusan COVID ini. Jangan atuh. Mudah-mudahan bisa wisuda ntar bulan ini ya. Jangan sampai nggak wisuda kayak tahun sekarang nih. Nggak seru nggak wisuda tuh nggak. Oke, ini 3 tambahan yang tadi ya. Oke, sekarang kelompoknya siapa ya? Kelompoknya ada yang mau maju langsung untuk topik Kurahman atau mau kelompoknya Pito yang duluan? Ya, kelompok siapa yang mau maju lagi? Kelompoknya Kalam, Pak. Kalam. Oke, saya ambil dulu. Kalam nyari. Setengah jam lah, 40 menit lagi dihabisin, ditutupin ini sih dari Sadanya nih. Belum nampil ya, sebentar nampil dulu. Smart Aquarium bukan ya? Iya Pak. Oke, di zaman akuarium nih, lagi zaman ikan cupang nih. Oke, silakan langsung di ini aja ya. Langsung saya tampilkan ininya aja biar cepat. Oke, langsung di sini aja nih, alur kerja sistemnya aja. Kalau bisa awal langsung jelasin aja kenapa mengambil judul ini, mengambil project ini, masalahnya kenapa gitu, langsung aja disebutin dari situ. Ya, langsung aja seperti kayak mau aja kamu skripsi atau proposal judul kan nggak langsung tuh ngomong. Kadang kan kita udah buat nih, udah hafal, udah menulis, berarti kan udah ngerti alasannya kenapa buat ini gitu kan, ada alasannya. Ya berarti kan ada masalah di situ. Nah, jelasin aja di situ langsung ke ke alur kerja sistemnya.
Oke, silakan dijelasin. Jadi gini Pak, alasannya Apa? kami ambil proyek Smart Aquarium karena banyak penghobi dari ikan hias yang mulai disibukkan dengan kegiatan lain seperti pekerjaan kantor, atau harus pergi jauh dari rumah untuk waktu yang lama. Ketika sudah seperti itu, tentu pemberian pakan dan pengontrolan suhu dan pH serta sirkulasi udara pada akuarium tidak dapat diatur sesuai kebutuhan hias pada akuarium. Oke, bisa lah masuk. Oke, terus yang ininya di alur kerja sistem ini silakan dijelaskan. Berarti si aktor itu bisa mengatur suhu gitu gimana? Ya, di sini bisa dilihat Pak, ada alur kerja sistem atau use case-nya, yaitu di sini terdapat satu aktor atau pemilik dari akuarium tersebut Pak. Dan di dalam sistemnya tersebut itu terdapat beberapa sensor. Yang pertama itu sensor suhu, dan di situ terdapat aktivitasnya untuk mengatur suhu. Dan sensor pH, sebenarnya di bawahnya ada sensor pH, tapi lupa ditambahkan ada sensor pH. Dan aktor tersebut bisa melakukan atau mengatur waktu pakan dan mengatur takaran pakan ikan dan mengatur suhu, dan dapat melihat informasi suhu dari pendeteksi itu kan ada include di atasnya. Mungkin itu Pak. Oke, di sini berarti kan mengatur suhu harus ada interface-nya belum dibuat ya? Atau udah? Belum saya lagi ke bawahnya. Jadi kalau ada aktor bahas ini takaran pakan ikan, berarti kan ada itunya, ada aktuatornya ya yang menekan. Jadi ketika si pemilik berarti nanti bisa ketika liatin di takaran sekian otomatis berarti si takarannya dia makan ikannya langsung otomatis ini ngasih makan sendiri. Ya, jadi nanti kita atur dulu Pak waktu pemberian makannya itu jam berapa, atau nanti itu setiap hari itu berulang Pak waktunya. Misalnya jam 12 nanti aktuator itu akan memberi makannya gitu secara otomatis. Oke, oke, masuk deh. Oke, nanti tinggal tambahin aja yang kurangnya ya untuk yang si use case-nya. Oke. Di sini ada activity-nya ya, kelas nih. Bentar. Oke, ini ya untuk kelas diagram. Kalau di sini ada mobile application,
ada menampilkan. Kamu tahu nggak positif itu apa? Positif. Kalau nggak salah publik ya Pak. Oke, benar. Oke, publik. Publik. Berarti yang bawahnya apa? Ini kan kelas nih, kelas web application. Yang ini berarti atributnya ya. Yang bawahnya? Ya, operasi Pak atau Oke, benar. Nah, kalau di kelas diagram kan beda sama ini ya, beda sama apa? Beda sama database. Berarti di sininya bukan menggunakan file chart. Ya, kalau pas kan di database. Kalau di sini itu kalau untuk kalimat itu menggunakan string. Kalau di kelas diagram ini ganti sama string. Baik Pak. Ya. Kemudian sama ini juga nih informasi ini string. Kalau ini bisa plot karena plot ada plot. Berarti kan bilangan-bilangan desimal kan bisa plot atau double itu bisa. Cuma bedanya kan kalau float 34 bit 32 bit, kalau double itu 64 bit lebih banyak. Nah itu paling diganti. Kemudian harusnya nah kelas diagram itu ya mereka ngomong ini ya. Jadi si tampilan-tampilan yang ada di sini nih interface-nya saja sebenarnya. Nih sekarang mengatur suhu nih tampilannya kan. Berarti ini di kelas suhu nih. Kelas suhu, kelas waktu makan, kelas takaran pakar ikan. Ini kan misalnya ini interface nih tampilan nih ya atau codingnya di sini kelasnya. Nah ini yang dibuatin kelas diagramnya. Nah seperti itu. Nih. Ya termasuk yang harusnya sih ini saja yang dimasukin kelas diagramnya nih harusnya. Tapi kalau untuk yang di situ juga boleh dimasukkan untuk koneksinya. Tapi kalau intinya itu kalau kelas diagram yang bisa diakses sama itu kan pemodelan kan. Memodelkan artinya aplikasi itu dimodelkan seperti miniatur gitu ya. Seperti Anda misalkan buat suatu UML kan buat seperti kita membuat gedung yang sekarang lagi buat. Nah kita buat miniatur dulu gitu. Ya, bentuknya gedungnya itu seperti apa, miniaturnya dulu baru dibuat gedungnya. Nah ini sama. Jadi kalau di kelas diagram kan kalau di IRD kalau di database kan namanya IRD, entity reset diagram. Atau untuk kalau Anda bisa kalau menggunakan SAM kan ada yang namanya IRD designer. Nah itu termasuk IRM modeling. Jadi untuk yang namanya kita lihat sini ada pacat, misalnya kan tinggal kalau di database kan table nih, table sensor suhu, table mobile application. Nah kalau di kelas diagram kan ini kelas. Ini yang ada di aplikasi. Apa ini ada di aplikasi semua? Biasanya kalau ini kan di Arduino ada yang ginian ya, untuk masuk ke Arduino-nya misalkan ada sensor suhu dan sebagainya. Kalau untuk di tampilan aplikasinya yang ini masukin juga nih untuk yang suhunya. Nah itu untuk kemudian ini apa sih ini? Ini tata letak atau gimana? Ya itu tata letaknya Pak. Itu Arduino-nya, terus sensornya, sensor suhunya di situ. Sensornya berada di atas semua Pak. Ya kalau di bawah ke tenggelam ya? Enggak Pak. Di bawah kan nggak bisa emang Pak. Oke, itu pompa sebagai gimana? Jadi aktuasi itunya si pakan ikannya di atas juga. Oh iya pemberian itu ya, infonya. Oke di situ harusnya. Oke, telah bolehlah letaknya. Terus ini berarti ininya ya sebagai dari sensor ke internet ke smart home. Oke bisa lah ini. Ini komunikasinya pakai apa? Ini kan alat nih. Ini internet itu pakai apa komunikasinya? Itu pakai Node MCU. Jadi dia nyambungin ke WiFi yang ada di rumah dulu. Oke, pakai. Terus? Nanti habis itu aplikasi yang ada di smartphone itu baru bisa mengakses melihat data-data sensornya Pak. Oke, benar pakai MCU ya. Oke, ini communication-nya. Unikannya nih. Oke, ini menjelasin nggak ininya nih? Silakan rancangan alatnya ya.
Ngomel. Siapa? Sini nih, pakai pisau lagi lu. Ayo jam 9. Siapa nih? Lanjut. Iya. Iya, Pak. Ya, saya mau coba menjelaskan, Pak. Silakan. Ya, di sini kan bisa kita lihat di situ juga ada box feedingnya buat masih makan dengan dibantu motor servonya, dan juga ada temperatur yang untuk menangkap suhu yang ada di airnya. Dan di situ juga ada LED-nya ya sebagai untuk menghias dari akuariumnya. Ya, untuk tambahan Pak, itu yang sebelah, yang di tengah itu, yang terhubung itu, dari temperatur itu mungkin ke arah not MCU-nya itu ya Pak. Jadi nanti not MCU-nya itu terhubung sama Arduino-nya itu. Oke, ini MCU, oke sih. Oke, boleh. Ini udah. Ini berarti yang ininya, apa namanya, letaknya atau masih rencana alat nih? Oh, Arduino. Tampilan kasarnya, Pak. Oh, kasarnya. Iya. Nah, itu yang ini udah lengkap semua. Terus yang untuk ininya, karena di sini ada nih informasi ke HCI-nya, ada nggak HCI-nya? HCI-nya tuh untuk interface yang diakses di mobile phone. Oke, mobile kan ya? Iya, Pak, mobile. Iya, Pak, betul. Nah, untuk user ngaksesnya mana? Jadi tampilannya. Tampilan itu ada aplikasi namanya BLNK itu, Pak. Jadi aplikasi itu nanti pemilik atau yang punya dari akuarium itu menggunakan smartphone dan membuka aplikasi itu untuk mengatur semuanya yang tadi ada di akuarium, termasuk sensor dan memberi makan. Di sini tuh dia mengirim masukan. Nanti masukin ke sini ya, kan harus ada itunya, HCI-nya. Itu paling yang kurang di situ. Kalau udah ada tinggal habis ini langsung perbaikan, langsung kirim ulang aja. Kalau misalnya udah ada. Ya, baik Pak. Baik Pak. Oke, mungkin itu ya. Ini tinggal itu aja yang kurang. Termasuk yang tadi kelas jaga betulin aja yang pacat-pacatnya nggak ada tadi ganti. Udah tinggal itu 2 sih yang diperbaikin ya untuk kelompok ini. Oke, udah cukup ya untuk kelompoknya Kalam Muhammad Ahmad dan kelompoknya Taufikur Rahman ya. Oke. Kalam Pak. Kalam Pak. Kalam ya? Iya, iya Kak Kalam ya. Muhammad Ray, Kalam, M Samsul, Alif Fajri sama Sarul Ramadan ya. Oke, cukup mungkin ya untuk kelompok ini. Terima kasih. Segera perbaikin untuk revisiannya. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa yang kelompok mau maju lanjut lagi? Kelompok Pito, Pak. Pito. Oke, Pito. Kelompok Panja. Pito. Smart bedroom ya. Oh, ini kamar mandi. Smart kamar mandi. Bentar. Senang kamar mandi, Pak. Kamar mandi ya. Setengah kamar mandi. Oke, silakan lanjut ya biar cepet ya. Saya lanjut langsung ke ininya mana sih? Lewat ini. Kamu mulai dari mana? Saya langsung sini aja ya, karena kamu langsung ke sini sih nggak rapi nih, beraturan ini. Oke, jelasin dulu deh. Kelompoknya kelompok Muhammad Panca, Pito, Dimas, Pangestu Andika, Siti Hafsah. Oke, langsung jelasin sini aja deh. Atau sistemnya gimana gitu. Karena ini nggak ada aspeknya dulu. Pak, itu yang pembaruan udah saya kirim lewat WA, Pak. Oh, ini yang baru. Oh, yang baru. Coba yang baru, bentar. Di WA, Pak. Tugas kelompok kompetensi. Ini sama. Ini yang dapatnya baru juga, yang lama juga.
Kayaknya saya yang lebih dari WA itu ambilnya. Ada lagi. Kita close dulu salah satu ya. Close dulu yang lain dah. Yang nggak pusing kebanyakan nih. Smart Aquarium. Ini seri WA ya, saya ngambil WA nih. Ini di WA ya, saya ngambil WA nih. Sama hasilnya. Tuh. Sama hasilnya ini, satu salah ngirim. Ada kelompoknya Bang Estu, Tito, terus salah ngirim. Ini sama nih. Iya itu Pak. Itu bener ini udah. Iya Pak. Udah coba jadi langsung jelasin sini aja deh. Sini aja nih. Kenapa alasannya langsung disebutin? Kenapa alasannya buat ini gitu, smart bedroom ini? Yang pertama alasannya ingin membuat smart bedroom adalah agar dimudahkannya dalam kegiatan di kamar mandi, Pak. Di sini fiturnya ada menggunakan keran air, mengisi keran air, tidak membuang waktu. Itu fiturnya. Iya, Pak. Intinya dalam membantu kegiatan manusia dalam kegiatan di kamar mandi, Pak. Itu kan fiturnya. Berarti itu fitur tidak membuang waktu kayak gimana fiturnya? Jadi mempersingkat waktu, Pak. Kayak misalnya pengisian air di bak mandi. Jadi bisa diatur waktu, Pak. Di mana posisinya? Ini kan kamar mandi ini. Ini kamar mandi ini. Oke, fiturnya yang bisa, ini kan tata letaknya, mode wireless, katanya sensor getar, sensor suhu. Oke, coba jelasin udah. Ya, pertama biasanya kalau ke kamar mandi kan melalui pintu masuk tuh, Pak. Misalnya nih, dalam pengisian bak mandi di air untuk mempersingkat waktu biasanya kan orang menunggu tuh. Kalau ini bisa ditinggal melalui sensor gerak. Gerak ditinggal gimana ya? Iya, misalnya kan kalau misalnya lagi ngisi air nih orang pintu, Pak, misalnya. Kalau ini bisa ditinggal, Pak. Terus cara si user ngaksesnya gimana? Melalui ini, Pak. Lalu, Pak. Gimana? Oh, itu salah tuh kayaknya tuh. Kan harusnya bisa kata kelompok yang sebelumnya. Kan si user bisa ngelihat di handphonenya itu bisa suhunya, terus ngeliat takaran cara memakannya bisa dikontrol di handphone gitu ya. Kan ada HCI-nya. Nah, itu kan makanya saya bilang. Tadi saya bingung, di sini ada fitur untuk kalau fitur tidak membuang waktu kan itu mah hanya tujuan manfaat dari aplikasinya, bukan fiturnya. Makanya saya bingung tadi. Ini kan fitur-fitur tuh yang ada di tampilan di aplikasinya. Misalnya di handphonenya tuh tampilannya apa? Bisa mengakses air misalkan, bisa mengurangi melihat kondisi ruangan itu, suhu ruangan dari bedroomnya, atau mengatur kapan air nyalanya tidaknya bisa diatur di sini misalkan. Ada fiturnya. Kalau tiap membuang waktu mah itu mah fungsi dari aplikasinya. Iya, Pak. Memudahkan mengisi air, Pak. Itu tidak memudahkan ya, termasuk ini juga, termasuk tujuan.
Gitu. Kalau di fitur beda. Tadi fitur untuk membuka air misalkan kan bisa tuh, atau menutup keran dari aplikasinya. Itu termasuk fitur tuh. Secara otomatis gitu Pak ya, melalui sensor. Nah, iya, karena bukan sensor. Misalkan sensor gerak, melihat yang namanya di kamar mandi masih ada orang nggak, misalkan. Nah, lihat geraknya kelihatan di handphone gitu. Medianya kalau itu medianya sensor gerak misalkan kita, tapi kita bisa lihat gitu di tanda notif ke handphone atau ke aplikasi kita bahwa di dalam masih ada orangnya misalkan. Nah itu medianya sensor kan sebagai media, penggantinya sensor itu kayak pengganti kita sebagai orang. Kayak perangkat ya Pak? Perangkat kan otomatis. Biasanya kan kalau kita mau menyalain air kan harus kita masuk ke ini dulu kan. Kita masuk ke WC dulu, ke toilet dulu, atau ke kamar mandi dulu, baru nyalain air. Nah sekarang ganti, kita digantiin sama sensor gitu. Berarti ada sensor, otomatis kan ada aktuator kayak yang tadi nih, yang temen yang sebelumnya kan takaran berarti kan ada aktuatornya, ada berarti alatnya untuk memasukkan untuk memasukkan pakannya itu udah ada gitu. Kamu sama juga gitu kan ya. Ada pendorongnya. Nah, diatur di handphone seolah-olah kita tuh ke sana gitu. Kita nyalain air. Contohnya gitu sih. Iya baik Pak. Kayak jarak jauh gitu ya Pak. Oke, berarti ini masih mau sebetulin lagi nih. Masih belum bingung nih saya nih. Fitur-fiturnya Pak. Nah, ini mas sensor-sensornya. Ini disatuin semua, jangan satu-satu. Kayak teman-teman yang tadi disambungin semua dulu ya. Nah ini saya ulang ya, minggu depan sebelum saya kan besok minggu depan review, kemudian membuat mengasih tugas take home, jadi nggak jadi kuis, saya ngasih take home aja, take home untuk take home-nya itu artinya UAS nanti tinggal ngumpulin UAS-nya. Ya nanti UAS-nya saya kasih besok soalnya sama kayak gini. Nah ini di review dulu, perbaikin dulu ya sesuai yang format yang kayak teman-teman tadi dah. Nah, waktu itu seminggu tuh waktunya lumayan. Nah ini kelompoknya ini saya ulang ya karena nggak ini diulang. Kelompoknya Dimas. Bagian fitur-fiturnya aja Pak. Coba lihat, minta lihat ini deh, kiriman yang teman-teman yang lain dah. Yang teman cari-cari cara ini juga untuk urutannya juga ikutin aja mereka urutannya. Kemudian di sini kan ada ada selain itu kan ada ada intelijennya juga. Kira-kira gimana gitu, intelijen sistemnya gimana, ada teman-teman namanya yang udah diperbaikin gitu lihatnya. Dirapin dulu kan nggak kemana-mana udah gitu kan. Ini ada sensor gerak misalnya sama Arduino-nya digabungin semua fiturnya, termasuk saya yang tanya ke teman yang tadi, sekarang alat ini komunikasi ke aplikasinya gimana gitu, pakai apa komunikasinya, bisa menggunakan wireless atau menggunakan router, itu menggunakan apa untuk komunikasinya, harus jelas dituangkan di situnya. Nah, Anda bisa nyari-nanya teman-temannya yang udah direvisi, yang diperbaikin, termasuk urutannya ya biar enak itu ininya ngebahasnya ya. Oke, kelompoknya itu siap Pak. Seminggu udah nggak saya kurangin nilainya kok ya, namanya lo lagi belajar. Jangan atuh Pak. Rasa lagi baik nih zaman COVID. Tenang, ntar ada kopi-kopinya Pak. Oke, cukup udah sangat. Ini satu lagi ya, sekelompok lagi ya, cukup perbaikin ya kelompoknya, nanti diulang minggu depan. Oke, cukup. Kita lanjut kelompoknya yang belum, satu kelompok lagi ya. Kelompoknya siapa tadi yang belum? Kelompoknya Smart Aquarium udah, Smartroom. Oke, kelompoknya ini udah ada belum? Lengkap ya, kelompoknya Andrean. Oke, silakan kelompoknya Andrean, Dewi Jakaria, Idris, Rizky Aditya, sama Tipukur Rahman. Udah ada belum? Halo? Kalau tidak ada, saya skip nih. Udah Pak, udah hadir sepertinya Pak.
Udah, sepertinya. Sepertinya berarti nggak yakin. Ada baik. Ini kebanyakan ada di rumah jadi begini tuh. Oke, dari mana sih yang langsung ke ini ya? Aduh, ini sama juga nih nggak berurutan nih. Nah, ini kayaknya saya setipe sama yang tadi nih. Oke, coba jelasin dah. Kenapa asal mulanya ini gitu? Langsung aja di situ dibaca deh. Nih, kenapa buat ini? Yang nampil ya? Saya tampil dulu ya. Oke, silakan dijelasin. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya, keburu habis itunya ya. Untuk session ini kan sampai 9.40 dia. Untuk apa namanya? Untuk si Zoom di Sada untuk online. Keburu diputus dari kampusnya. Ya, kalau Pak Andrean. Ya, Pak. Silakan jelasin. Kenapa mengambil smart bedroom ini untuk simulasi kamar mandi otomatis memudahkan kegiatan kamar mandi, Pak. Kenapa judulnya aktivitas di kamar mandi? Iya, Pak. Seperti menggunakan kloset, lampu, wastafel, pembilasan secara otomatis, ya seperti itu, Pak. Shower. Oke, itu ya. Terus fiturnya mana yang ditunjukkan itu bisa shower tadi gitu ya. Sebelah mana yang menerangkannya? Di sini adanya lubang piagam alatnya. Ya, udah jelasin dulu arsitekturnya dah. Sensornya menggunakan berapa sensor? Sensornya ada sensor ultrasonik, sensor LDR. Udah, kayaknya itu, Pak. Apa? Itu aja, Pak, sensor. Nah, tadi kan ada menggilas otomatis katanya ya. Itu ya, Pak. Apa yang digunakan? Karena ada LDR kan ada punya cahaya ya. Sonic jarak. Nah, itu pakai sensor apa yang tadi menggilas otomatis gitu ya. Ayo, pakai apa? Bagus tuh sistemnya tuh kalau jual-jual orang loh. Ibu-ibu kan enak tuh daripada mesin cuci kan ya. Sensor ultrasonik ya, Pak. Saya bukannya jarak ya. Ultrasonik. Oh iya ya. Kalau buat belajar ya nanti kalau di sidang skripsi atau proposal ya judul jangan kemana-mana. Takutnya kamu diserang-serang penguji gitu. Dan penguji kan nyerang omongannya kamu omongkan. Jadi kamu nanti tulisannya apa, kamu nggak bahas apa gitu. Makanya kamu belajar gini biasa ini aja saya kamu belajar gitu. Jadinya ntar bisa serang balik sama pengujinya. Jadi gimana? Ya arsitekturnya tadi nggak jelas gambarnya. Ini mah diulang ini mah. Kalau nggak bisa ngejelasin diulang, ini hitung-hitungan. Ini kok siapa coba? Dibuat lagi kayak teman-teman yang sebelumnya yang dua kelompok yang udah lulus, kelompok yang kemarin kan udah lulus semua tuh, tinggal perbaikan doang. Ini dua kelompok belum nih. Minggu depan saya ulang ya. Nih, dirapiin dulu dah susunannya, termasuk yang tadi fitur-fiturnya disesuaikan. Kan harus ada tampil interface-nya juga. Tampilan untuk mengaksesnya, mengakses yang namanya fitur yang kamu sediakan. Kayak yang namanya IoT, Internet of Things gitu ya. Usernya harus ada. User itu harus menggunakan bedroom-nya mengakses. Ya bisa aja itu kan nggak harus di handphone.
bisa aja di luar kamar mandi bisa mengklik, bisa menggunakan gitu, klik misalkan ya. Atau bisa ngelihat indikatornya, bisa dibuka internet atau di tampilan luar bisa kelihatan, bisa diakses. Kayak lift kan sama juga kan bisa diklik tuh. Atau yang tampilan seperti di parkiran rest area kan ada tuh yang udah digunakan berapa gitu ya. Nah, itu kan harus ada tampilannya yang bisa dilihat gitu, yang bisa digunakan itu sama usernya mengakses. Ini kan yang saya lihatin cuman rangkaian-rangkaiannya aja gitu ya, pengguna rangkaiannya, nggak ada yang kayak ini gitu, yang kamu bahas untuk fitur yang kamu sediakan gitu. Jadi 2 kelompok yang harus diulang, diperbaikin. Coba Anda lihat saya minta kiriman teman-temannya dirapikan, intelligence sistemnya nggak ada kan. Kemarin yang saya suruh itu kan harus menyangkut ini semua nih. Mana ntar share screen. Nah, ini kan yang di ininya scope projectnya kan berbasis pervasif, jadi artinya kan harus ada yang bisa diakses di mana saja. Menggunakan minimal 2 sensor, tapi duanya nyambung gitu, jangan cuma berdiri sendiri. Kemudian physical objek kamu udah ada nih, physical objeknya itu udah ada smart, ada kamar mandi. Nah, distribusi sistem itu artinya gimana caranya dari alat itu dari benda fisik itu diakses menggunakan sama alat yang Anda gunakan, kemudian bisa diakses internet, gimana distribusi sistemnya, menggunakan apa gitu, menggunakan wireless atau apa gitu ya. Kemudian ada autonomous system, sistemnya otomatis deteksi, atau misalnya yang tadi otomatis bisa lampunya nyala sendiri, bisa diakses, atau kan suhu tuh sensor kan, atau misal tadi bisa mencuci sendiri, ya di kamar mandi itu bisa menggilas sendiri, gimana, sensor apa yang digunakan gitu. Ya, berarti kalau sensor, berarti kan kalau yang namanya ada penggerak, berarti ada aktuatornya. Misal ada mesin servo dah, misal kalau kayak robot yang bisa bergerak tuh, robot kan bisa bergerak, nah itu kan ada pendorongnya. Nah, robot misalkan jalan nih lurus, kan dia menggunakan sensor yang namanya misalnya sensor jarak, kalau mau kena kan belok tuh dia. Atau sensor api, kalau si robot itu lihat api kan dia otomatis nanti akan menyemburkan gitu ya, menyemburkan yang namanya air gitu ya. Nah, itu kan ada pendorongnya. Itu otomatis sistem, jadi nggak tanpa diperintah sama manusia gitu. Sistemnya udah bisa ini sendiri. Kemudian sistemnya ada, layanannya apa, itu layanan termasuk fitur-fitur yang saya bilang tadi. Kemudian interface-nya untuk mengaksesnya. Nah, layout-nya juga tadi mungkin kelihatan, ini juga kelihatan. Nah, makanya harus diulang. Gimana kelompoknya siapa, Andrean tadi ya? Andrean, Dwi, Idris, Cikri, Rizky, sama Tukur Rahman. Ya, diulang minggu depan ya. Tolong diperbaikin lagi. Bisa lihat kelompok yang udah selesai. Kayaknya kelompoknya Ricky Saipudi udah selesai ya. Kita bisa ngelihat dari sana. Kita dikirim. Oke, karena udah 9:30 ya, nanti saya absennya saya input sendiri ya, di portalnya. Oke, untuk minggu depan saya kasih review tentang ini, kemudian nanti saya kasih untuk UAS take home. Jadi nanti UASnya tinggal dikerjakan, itu seputar parkiran Unsada ya, sama kayak kemarin. Cuma bedanya disesuaikan dengan indikator yang ini semua. Oke, mungkin itu yang untuk pokoknya hari ini, karena waktu udah mau Zoom-nya udah mau habis. Oke, kita hari kuliah hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.